点亮拳头。咏春，叶问。 Mungkin kalian rindu dengan film-film bertemakan Ip Man dan Wing Chun ya? Nah, nanti akan ada film terbaru yang menceritakan tentang kisah Wing Chun Ip Man secara menyeluruh. Tapi kalau kalian masih penasaran, baiknya kita bernostalgia tentang film-film Ip Man yang sebelumnya nih. Nah, film-film yang dari versinya dunia. Oke, kembali lagi di Kung Fu Undercover, hal tabu Kung Fu kita bahas. Kembali lagi bersama saya YBA dan Sifu Martin Kusuma. Selamat datang Sifu. Ya, di sini kita akan membahas terkait film Ip Man ya. Nah, kita tanya narasumbernya itu Sifu Martin Kusuma. Untuk lebih detail lagi ya tentang film itu sebenarnya gimana sih? Apakah itu real, gerakannya real, bohongan, atau mungkin story-storynya ini ada yang disengaja dibedakan atau itu memang aslinya? Nah, mari kita tanya dulu ke Sifu Martin. Kalau kita bicara film Ip Man yang diperankan Donnie Yen, itu memang film top ya sampai hari ini ya. Kalau film itu main, itu jadi hype di mana-mana tuh, bener ya? Betul. Orang akan belajar mau cari Wing Chun dimanapun seluruh dunia sih, bukan cuma Indonesia ya. Film Ip Man itu secara historical dan realitanya itu sebenarnya sama atau berbeda ya Sifu? Nah gini, kalau dibilang sama juga enggak, dibilang enggak iya. Karena gini, film Ip Man itu diceritakan kan tentang kehidupan awal Ip Man ya, sampai dia tuh dari di Fosan sampai dia di Hong Kong ya, ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu tentang kehidupan Ip Man berarti kan. Nah cerita di sana tuh kalau dia tuh memang orang kaya, memang betul orang tuanya dari orang kaya ya. Kalau di Ip Man 2 itu kalau kita lihat ada pabrik pemintalan kan, memang betul dia punya pabrik. Dan dia memang ngajar di Fosan, tapi ya bedanya di ini, nggak banyak murid yang dia ajar. Hanya beberapa. Kalau di film kan kelihatannya ramai yang latihan diajar sama dia. Enggak seperti itu. Nah, banyak hal yang memang boleh yang benar dan enggak tadi saya bilang. Termasuk gini. Masa dia lari ke Hong Kong kan bukan lari karena Jepang kan. Karena Jepang 1945 sudah kalah kan. Oh gitu. Ngerti ya? Nah, setelah itu kan kekosongan Jepang kan jadi revolusi budaya antara nasionalis sama komunis, perang sipil kan sebenarnya. Betul. Nah, waktu perang sipil komunis menang 1949. 49 itu Ip Man lari ke Makau dulu. Setahun kemudian 1950 baru pindah ke Hong Kong. Sebenarnya itu ceritanya. Awal pindahnya itu karena revolusi budaya, karena komunis menang. Jadi kalau ditanya cerita mengenai Jepang, ya memang kalau film kungfu Cina ya dikit-dikit tuh pasti Jepang. Ya memang kayak Dendang Kusumat aja sampai sekarang ya. Karena kekejaman Jepang di China ya pada waktu itu. Makanya mereka dikit-dikit Jepang padahal nggak seperti itu sejarahnya. Ya itu. Oke Sifu, jadi dari sisi historical saya sudah sedikit paham ya. Nah, kalau misalkan dari sisi gerakan tuh, dari sisi koreo, itu real nggak sih Sifu? Kan kelihatannya kok mantap dan memang agak sedikit berbeda dengan film-film kungfu yang lain ya, seperti itu. Nah, ini bagus nih ya. Karena faktor-faktor yang tadi kamu sebutkan itu perbedaan dengan kungfu lain itu yang bikin Wing Chun tuh jadi ngetop. Oh gitu. Kan sebelum Wing Chun yang paling ngetop kan Wong Fei Hung ya. Nah ini berbeda sekali. Kenapa? Coba perhatiin kalau yang suka nonton film Ip Man ya. Di film Ip Man ya kan Wing Chun atau kungfu ya kita sebutnya ya. Itu kan gak ada teriakan kan kok dia mukul. Kapan ada yang teriak? Kalau Wong Fei Hung pasti banyak teriak. Ya, bayangkan Shaolin pukul teriak ya. Nah, ini nggak ada teriak. Kedua, nggak ada loncat-loncat. Ngerti ya? Tidak ada loncat. Lihat tuh, kalau film Wong Fei Hung semua, kalau perlu terbang-terbang kan. Nggak ada. Film China Kungfu, banyakan kan loncat-loncat, terbang-terbang. Di film Ip Man nggak ada. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa lagi kan? Waktu film ini mau dibuat sama produsennya, syarat yang diajukan itu kebetulan kan yang terlibat setahu saya tuh anak yang gedenya ya si Ip Chun kan. Mereka bikin film ini syaratnya gini, nggak boleh teriak, nggak boleh loncat setahu saya. Karena memang nggak ada loncat-loncat di Wing Chun, itu dia. Yang tadi kamu soal karakter Wing Chun itu memang melekat di film ini. Ya benar-benar nggak ada loncat, terbang-terbang nggak ada, ya loncat terbang
teriak nggak ada. Karena Wing Chun memang nggak teriak. Nah, koreografernya pun setahu saya muridnya Ip Chun Oh, di film Ip Man. jadi tahu ya secara teknikalnya memang ya base-nya memang nggak boleh Ya. teriak, nggak boleh terbang ya. Ya. Itu masuk semua Betul. di situ. Makanya coba lihat waktu di film Ip Man 1 ya. Yang 1 ya kita gerakannya yang dia main Silin Chow, Chamkyu masih sama seperti Persis, yang ya. orang main persis ya. Itu dia. Atau 2 pun masih sama waktu dia di atas Di rooftop. ya. Ya, itu dia. Nah, memang dalam perkembangannya makin ke ujung ceritanya mungkin udah habis, nggak tahu cerita dia ke Amerika lah terakhir ya, atau Mike Tyson itu sudah cuman fiksi cerita aja karena film terkenal ya, Donnie Yen terkenal ya kan, ya bikinlah sequelnya terus yang nggak jelas lagi tuh. Ya, itu dia. Yang di awal-awal bagus sekali. Itu dia. Ya. Nah, sekarang penasaran dengan karakter utamanya si Donnie Yen ini nih. Itu kan bener-bener representatif banget. Apakah tuh memang aslinya langsung Wing Chun, lahir langsung Wing Chun, atau memang dia ada belajar dulu dengan siapa gitu sih? Jadi gini, Donnie Yen sendiri ya bisa mendalamin karakter Ip Man itu paling bagus di antara semua film ya, yang film Ip Man yang ada kan. Coba lihat karakter. Karena Ip Man itu kan orang taunya dia diem kan, orang yang pendiam, cool gitu ya. Nah, sama persis dia. Nah, si Donnie Yen, dia kan memang orang wushu ya, dia belajar wushu dari orang tuanya setahu saya. Nah, dia memperankan film Ip Man ini kurang lebih setahun dia belajar sama Ip Chun. Ya, jadi dia belajar Wing Chun dulu tuh, bukan berarti nggak belajar ya. Pengorbanannya mendalami karakter ini bagus banget. Jadi dia belajar setahun. Nah, sekarang masuk ke sisi fight scene-nya ya, Sifu ya. Itu apa bener ya, Ip Man tuh bisa ngelawan 10 orang. Itu contohnya yang di lawan karate, satu lagi yang lagi di pasar ikan itu loh, Sifu. Bahkan lebih ya, bukan 10 aja ya. Itu bener nggak sih, Sifu? Jadi gini loh, kenapa dia bikin yang dilawan itu 10 orang, atau yang waktu kalau nggak salah Ip Man 1 itu lawan Jepang kan, bela dirinya ya. Betul, kenapa? Betul. Karena memang dia plotnya seolah-olah waktu itu lawannya Jepang kan. Oh. Ngerti ya? Bukan komunis kan? Ngerti ya pada waktu itu ya. Padahal itu cuma cerita aja, nggak ada itu sebenarnya. Realnya nggak ada. Ya, realnya nggak ada. Nah, kalau yang cerita waktu Ip Man 2 yang Donnie Yen lawan yang di pasar selamatin muridnya itu juga enggak sih, fiktif aja sebenarnya. Ya kan? Karena gini loh, Ip Man sendiri sebagai guru dia sendiri menentang loh orang muridnya itu kalau berantem tanpa jelas. Gini, kalau mau tahu ya. Nah, jadi Ip Man itu tidak melegalkan muridnya berantem di jalanan loh jadi preman. Itu enggak diterima lagi jadi murid. Karena ada satu kasus kalau nggak salah, you boleh cek ya. Saya dengar dari guru saya itu kalau nggak salah Victor Khan, ya. Dulu dia ke acara kungfu di Hong Kong, nggak tahu acara apa, setahu saya mecahin semangka yang nggak salah. Nah, dia berantem tuh di situ sama orang di situ. Sampai ada yang cedera setahu saya. Cedera, polisi datang ke tempat latihan Ip Man. Nyari. Kalau nggak salah saya benar Victor Khan, ya, yang pindah ke Inggris itu. Boleh cek, ya. Setelah Ip Man tahu, dia dikeluarkan dari perguruannya Ip Man. Serem juga ya. Jadi jangan pikir seorang master seperti Ip Man tuh boleh menindas orang sembarangan. Pada zaman itu ya, apalagi sekarang kamu sebagai guru nggak boleh kan ya. Apalagi kamu punya murid belajar Wing Chun, terus di sekolah jadi preman, suruh pukulin temannya, ya enggak kan. Itu dilarang. Itu dia. Nah, berarti Sifu, kalau tadi scene tadi itu ternyata nggak asli. Nah, aslinya itu bisa nggak sih Wing Chun itu dipakai untuk ngelawan mungkin 10 atau lebih gitu sih? Gini, di Hong Kong kan banyak lorong-lorong kan, gang-gang sempit kan. Sempit, ya. Kalau di Hong Kong dulu kan banyak triad, datang ramai-ramai lah, bawa pentungan, bawa golok yang di film ya, segala macam. Itu yang lawan dia paling 1-2 orang tetap. Ya, dia bisa lawan karena bukan dikepung ya, beda konsepnya. Ngerti ya? Jadi gang sempit yang datang memang ramai, tapi dia bisa lawan banyak orang, bukan 1 orang. Dan terkenal karena itu kan sebenarnya di Hong Kong kan. Karena gang sempit, makanya nggak bisa kalau kamu kungfu lebar-lebar waktu zaman triad di Hong Kong itu kamu nggak bisa pakai karena itu gangnya sebenarnya sempit-sempit. Mereka berantemnya di situ, larinya ke situ. Itu ancang-ancang lah bahasanya. Ya betul, itu dia. Jadi makanya terkenal di Hong Kong ya. Ini kita cerita terkenal bela dirinya loh ya di Hong Kong. Nah termasuk juga Lok Yu kan preman pasar kan.
Oh, Kalau muridnya preman ya? itu berantem mana ada yang dari zaman baheula sampai sekarang nggak ada yang berani sendiri-sendiri kan. Selalu kalau perlu keroyok kan. Keroyokan. Ya itu dia sebenarnya sama sih konsepnya. Nah, kalau yang tadi keroyokan itu kan sudah terjawab tuh Sifu, kalau memang sebenarnya nggak tiba-tiba langsung keroyok rame ya. Tapi kalau yang ini scene di atas meja itu di film yang kedua itu aslinya ada nggak sih Sifu? Yang di meja itu sebenarnya bukan lawan bela diri lain. Jadi gini, kalau pernah lihat mungkin di YouTube ada atau di medsos ada ya, Ya. gambar muridnya Grandmaster Ip Man, kalau nggak salah Wang Senglung tuh dia cisaungnya tuh di atas meja kotak tuh ya, yang ngopi itu biasa di Ya, ya. China ya, itu ada. Dan memang mereka latihannya tempat kecil karena gini, Wing Chun kan spesialis jarak dekat, Tuh. supaya space-nya kecil, bukan ambil jarak mesti maju mundur, ya itu sebenarnya. Dan spesialis itu harusnya bisa dipakai dong dengan jarak kecil. Yang namanya kita belajar Wing Chun, space dekat ya kamu harus bisa main dekat dong, bukan jauh, itu aja bedanya. Kira-kira apa lagi ya Sifu yang kira-kira tuh orang berpikir tuh, wah itu tuh asli itu. Padahal sebenarnya enggak gitu loh di scene-scene-nya film-film Ip Man ini. Jadi gini, kalau tadi saya ceritakan Ip Man 1, 2 masih mendekati ya, Iya, iya. bentuk gerakan Wing Chun-nya ya. Nah, ke belakang tuh makin rancu sih sebenarnya, makin kayak fake. Contohnya gini, Wing Chun tuh nggak ada yang satu kaki turun begitu tuh. Oh, Itu ini di nggak ada. film ini ya? Ya, film Ip Man 3 ya, yang lawan Iya, iya, Donnie Yen. iya. Itu cuma koreo aja, tapi orang saya lihat di Wing Chun suka begitu. Saya bingung juga ya. Artinya dia nggak belajar. Balik lagi, kalau kamu belajar Wing Chun, asli Wing Chun kamu nggak akan lakukan itu. Itu namanya bodoh sebenarnya sih. Karena di Wing Chun nggak main kayak gitu. Kecuali kamu nggak pernah latihan Wing Chun, nggak ngerti ya kamu lakuin itu. Karena itu koreo di film ya. Ya. Nah, nggak heran karena gini. Saya juga nggak heran karena dulu sama kayak saya kecil kan, dulu waktu suka nonton Bruce Lee, kita juga langsung potong kayu, bikin double stick kan. Ya, Udah kayak Bruce Lee aja. Padahal nggak ngerti cara mainnya sebenarnya, asal main aja sebenarnya. Semua kungfu atau teknik bela diri kan ada filosofinya ya, cara konsep benarnya tuh kayak gimana sih gitu loh. Nah, itu nggak ada sama sekali. Lawan siapa Tung Tenchi ya, siapa? Nah, itu juga fake, itu nggak ada sebenarnya di situ. Ada orang narik rascak. Nah, terus terakhir lagi tuh si Bruce Lee kan ke Amerika. Ya. Bukan Ip Man yang ke Amerika. Oh, ngerti ya? Kan dibikin seolah Ip Man ke Amerika tuh ninggalin anaknya kan, nggak salah ya. Nah, itu enggak. Nah, selalu di film coba perhatian, mulai dari Ip Man yang satu, anaknya satu. Ya, berikutnya Ip Man dia di Hong Kong juga anaknya lahirin lagi satu. Selalu satu ya, termasuk waktu dia Ip Man terakhir yang dia ke Amerika, anaknya kan katanya Ip Ching ya. Ya. Itu satu. Enggak. Tadi kita bahas di awal, anaknya 4. Iya. Nah, Sifu, dari berbagai film tadi, itu sebenarnya ada kontroversinya nggak sih Sifu tentang film-film ini? Ya, tadi kita sempat sebutkan dari film Ip Man 1 sampai Ip Man terakhir ya. 4, terus berapa lagi tuh? Itu kan gini, anaknya cuma satu. Pertama itu Ip Chun yang tampilin. Terus berikutnya kok jadinya Ip Ching kan? Ya bener ya. Yang terakhir Ip Ching berapa episode terakhir itu Ip Ching. Kenapa? Ada masalah di situ sebenarnya. Nih, kalau mau tahu rahasia, ini rahasia ya, yang mungkin orang nggak akan publish, nggak ada yang tahu sih. Ini rahasianya keluarganya Ip Man sebenarnya. Saya tahu dari guru saya. Jadi gini, waktu film Ip Man 1, 2 yang diajak main itu cuma Ip Chun yang terlibat ya. Oke. Ngerti ya? Padahal waktu itu yang paling aktif kalau di dunia Wing Chunan Ip Ching yang asistennya Ip Man. Ya, yang ngajar di Wing Chun Athletic Association ya. Nah, waktu film Ip Man ngetop itu kan memang ada uangnya juga kan film, bener ya? Pasti film meledak, keluarga Ip Man dapat uang. Dan yang terima itu cuma Ip Chun masalahnya. Oh gitu. Nah, itu jadi masalah produsen kan ya, produser itu ya pasti ya. Karena bisa dituntut keluarga. Akhirnya film premier biasanya, setahu saya premier Ip Man yang kedua kan di Hong Kong kayak kita nonton premier ya, biasanya diundang keluarga orang praktisi Wing Chun diundang, termasuk Wing Chun Athletic Association ya, itu nggak hadir. Termasuk guru saya, guru si Umen nggak hadir. Saya tanya dia, ya mereka ikutin instruksi kepala gengnya kan Ip Ching sebenarnya, ya kalau di Wing Chun ya, karena Ip Ching nggak datang, mereka nggak datang. Nah setelah kasus itu baru dah Ip Ching diajak. Ya. Jadi diajak untuk terlibat. Makanya berikutnya Ip Ching anaknya untuk gantiin itu. Iya ya.
betul. berubah kan ya. Betul. Nah, dan Ip Ching Tun terima fee dari film Ip Man. Mereka satu keluarga terima. Awalnya enggak. Oke. Itu sebenarnya. Iya. Itu kontroversi yang memang nggak ada di publish, nggak ada yang tahu. Kenapa adik-beradik ini agak renggang ya karena masalah ini. Ya karena Sifu juga sering ke sana ya, sumbernya jadi tahu Ya, ya. saya jadi tahu. Juga. Betul. Ya, tapi akhirnya aman aja kan? Ya, akhirnya aman memang. Setelah dibagi untuk semua satu keluarga terima, Ip Ching, Ip Chun dan lain keluarga, ya sudah, jadi nggak ada masalah kan. Akhirnya kalau ada premier, ya mereka datang. Oh iya, Ya, bareng-bareng. bareng-bareng ya. Jadi ada dulu nggak. Itu. Nah, Sifu, tadi kan sudah membahas soal film Ip Man dari seriesnya si Donnie Yen ya, Ya. Sifu. Nah, itu sepertinya ada lagi kan, Sifu, dari seri-seri yang di luar Ip Man itu. Contohnya itu kalau nggak salah tuh Legend is Born ya. Terus Ip Man The Final. Sama yang baru ini nih. Ip Man Kung Fu Legend. Nah, itu gimana sih Sifu secara historicalnya atau mungkin nanti technicalnya apakah mirip-mirip atau gimana itu? Nah, kalau itu sih setahu saya yang produsennya yang bikin itu muridnya Ip Chun. Beda lagi ya. Ya, ini yang Donnie Yen bukan murid Ip Chun, cuma dia dilibatkan. Nah, yang pertama itu kamu ceritakan Ip Man masih kecil ya kalau salah ya. Yang ada Chan Wasun ya kalau salah ya. Ada Lim Bik. Ya, yang dia ke Hong Kong belajar itu ikutin cerita Ip Man lebih mendekati. Memang betul dia ke Hong Kong. Yang enggak tuh cuman yang punya anak angkat aja kalau salah tuh ya. Yang jahat itu film itu udah agak inilah namanya film kan, bumbu-bumbu. Tapi yang cerita hidupnya bener, dia belajar dari masih muda terus sekolahnya ke Hong Kong itu benar. Dan kenal atau ketemu Leung Bik itu kan di Hong Kong betul. Yang tapip itu ya. Nah, kalau kita mau cerita, mau nonton, kebetulan kalau mau cerita asli lebih tentang riwayat Ip Man itu kan yang paling bagus menurut saya ya, itu Final Fight. Final Fight yang waktu itu yang main sudah tua, siapa namanya saya lupa. Anthony Wong kalau nggak salah. Anthony Wong ya. Boleh nonton cari film itu. Dia ceritanya datang sudah tua. Memang Ip Man datang ke Hong Kong 50-an, 50 lebih umurnya. Saya nggak tahu tepatnya berapa, 50 berapa, tapi 50 lebih pada waktu itu. Nah, pertama datang dia ketemu Leung Sung di asosiasi restoran. Leung Sung sudah ngajar kungfu, makanya ada cerita dia pakai koran, diteskan sama Leung Sung itu benar. Oh, itu benar. Ya, dia nyari Leung Sung ya. Nah, itu kenapa benar? Karena itu cerita film itu diceritakan oleh Ip Chun, dibikin film sama muridnya. Dan di sana juga ada cerita Sang Haigel kan? Ya. Ya, betul ya, betul, itu benar. Yang dikisahkan istri keduanya gitu ya? Ya, betul. Karena Sang Haigel sendiri pun punya anak laki. Ya, saya tahu dari guru saya. Dan waktu itu dia belajar Wing Chun sih. Jadi belajar Wing Chun sama guru saya Si Umen. Jadi guru saya Si Umen itu tak kenal anaknya. Nah, Sifu, tadi kan dari sisi historical ya. Tapi ini ada pertanyaan tentang film The Legend is Born itu. Saya kan nonton filmnya itu waktu ketemu Grandmaster Leung Bik ya waktu itu ya. Itu sampai Ip Man tuh diajarin kakinya diikat terus ditarik-tarik biar tinggi gitu Sifu. Terus pulang-pulang tuh pamer tuh. Tapi itu bener nggak sih Sifu kayak gitu? Enggak. Itu cuman film aja. Karena gaya-gaya dulu kungfu itu kan film kungfu suka gitu kan, ditarik. Zaman film Jackie Chan masih kayak jurus mabuk segala macam kan yang lama-lama ya. Memang konsepnya belajar kayak gitu. Padahal enggak. Karena Wing Chun sendiri kan memang enggak tendangan tinggi kan sebenarnya. Iya, betul. Enggak ada. Nah, yang agak berubah itu sebenarnya kok di aslinya Wing Chun itu kan sama Ip Man dikurangin aja. Dulu banyak berapa gerakan yang nggak efektif tuh dibuang sama dia. Makanya dibilang Wing Chun-nya lebih pendek, lebih singkat ya. Karena banyak hal yang nggak perlu dibuang. Gitu. Hanya penting-penting aja diambil. Jadi bukan menambah malah singkat. Nggak menambah. Jadi menyingkat, mungkin simpel aja. Kan gini, kalau mau fighting kan orang berantem ya, untuk berantem itu kan sebenarnya makin dikit makin bagus gerakannya. Kita lihat aja tinju, nggak banyak gerakan kok sebenarnya. Betul. Ya, konsep itu dipakai karena pada masa di Hong Kong itu kan banyak orang suka berantem di jalanan kan ya. Dan itu kepake banget waktu kamu belajar bela diri. Itu dia. Nah, sama satu lagi Sifu yang Final Fight tadi ya. Itu kan ada penasaran juga nih. Kok tadi tiba-tiba Ip Man sama si Sang Haigel tadi ya.
Lah ini istrinya Ip Man yang pertama ini kemana sih Bu sebenarnya tuh di film itu kan? Nah, Lebih otentik situ ya sih Bu ya? sebenarnya saya juga bingung itu loh, makanya saya tanya guru saya. Makanya untungnya punya guru murid Ip Man tuh itu yang tahu sejarah Ya. dan bisa aktif ya. Ya. Jadi saya tanya, jadi gini, pada masa revolusi budaya kan si Ip Man doang yang lari kan, sendiri. Ya, anaknya Ip Ching tuh menyusul kan, saya pernah cerita ya, kalau salah dia pakai lewat asosiasi bas ya, bikin baju kan waktu Jadi itu melarikan diri ya, jadi kenek ya waktu itu ya. Nah istrinya nggak ikut, istrinya nggak bisa ikut, akhirnya meninggal di China ya. Saya nggak tahu di Foshan atau di mana, mungkin di Foshan, tapi setahu saya karena sakit juga dia meninggal. Itu karena meninggal, akhirnya dia ya menikah lagi lah berarti sama Sang Haigo tadi. Nah, tadi sudah banyak cerita mengenai histori-histori filmnya ya Sifu ya. Nah, tapi ini saya ada penasaran. Nah, poster yang di belakang ini Sifu, ini kok tiba-tiba kita bisa pajang di sini, ini dari mana ya Sifu ya? Poster ini banyak sih kita dapat ya dari 21. Ya, terima kasih pada 21 karena kita kerjasama ya, kita sering perform kalau film Iman kita perform di bioskop 21. Betul. Ya, jadi setiap ada film boleh bilang ada Ip Man, ada Wing Chun, kita diundang sih untuk bahkan Donnie Yen ya kayaknya. Ya. Betul. Nah, Sifu, nah terus yang berikutnya nih gimana Sifu? Kan kita ada film lagi nih Sifu. Kita perform nggak itu? Ya, jadi gini, kita tetap kerjasama ya sama 21 untuk film Ip Man yang baru. Ya. Nanti cek di medsos, mungkin ada di medsosnya tim WC ya. Stay tune ya. Nanti kita kasih tahu tanggalnya, filmnya kapan. Kita selalu diundang untuk ikut premier juga. Mungkin di sini ada penontonnya Kung Fu Undercover ya. Betul. Bisa kita sediain tiket. Ya mungkin kita kasih quiz lah. You boleh tanya, boleh menjawab. Nanti kita kasih tiket untuk nonton premier bareng-bareng kita. Ya itu aja. Ya. Oke, siap Sifu. Ikutin aja terus. Oke, thank you Sifu. Ya ditunggu ya guys ya. Jangan kelewat tuh medsosnya, dicek-cek terus, jangan sampai kelewat. Oke Sifu, terima kasih atas segala informasi tentang film-film Ip Man. Sudah bernostalgia bareng. Ya dulu kita tuh sampai perform seluruh Indonesia loh di XX1. Keren nggak tuh? Nah, tapi jangan jadikan itu referensi buat belajar ilmunya loh ya. Itu nggak bisa. Belajar ya datang ke kelas gitu guys. Nah, oke. Mungkin sekian aja dulu Sifu. Terima kasih Sifu Martin atas kehadirannya dan informasinya. Ya, jika teman-teman masih ada banyak pertanyaan mengenai Wing Chun dan Ip Man atau kungfu-kungfu yang lain ya, bisa komen di bawah. Ya, jangan lupa guys, subscribe-nya itu. Nah, terus di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Gitu guys, terima kasih. Kung Fu Undercover, Hal Tabu Kung Fu, kita bahas.